Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video terakhir di pertemuan ke-12 membahas tentang sistematika putusan. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang sistematika penetapan, sekarang sistematika putusan. Nah, untuk sistematika putusan sebenarnya hampir sama dengan sistematika di dalam penetapan nanti, tapi berbedanya adalah di identitas para pihaknya. Ya, kemudian kepala putusannya sama, kemudian nama pengadilannya dan jenis perkaranya. Ya, ini nanti perkaranya adalah perkara gugatan, bukan perkara permohonan. Nah, untuk identitas para pihak nanti ada dua pihak, penggugat dan gugat, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar atau diktum putusan, dan terakhir nanti akan ada yang namanya penutup. Nah, ini kepala putusannya ya dengan kata putusan, kemudian diikuti dengan nomor perkaranya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan frase demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita kalau melihat putusan nanti di kepala putusannya ada kata putusan, kemudian nomor perkaranya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nama pengadilan dan jenis perkaranya. Ini nama pengadilannya, jenis perkaranya apa? Perkara cerai gugat. Nah, kemudian identitas para pihak, ya, ada penggugat, kemudian ada tergugat. Nah, ini identitas lengkap sebagaimana yang ada di dalam gugatan. Kemudian duduk perkaranya ini ada beberapa poin yang lebih karena apa? Karena nanti ada upaya perdamaian, kemudian uraian jawaban tergugat, replik, duplik, kemudian kesimpulan para pihak dan pembuktian para pihak. Ini apa yang ada di dalam bagian duduk perkara dalam putusan. Kemudian pertimbangan hukum sama dengan halnya pertimbangan hukum dalam penetapan. Ini berupa penilaian hakim tentang segala sesuatu yang terjadi, alat bukti yang diajukan, kemudian alasan yang menjadi dasar oleh hakim memutuskan perkara ya, dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa. Berikutnya untuk amar atau diktum putusan diawali dengan kata mengadili dan diikuti dengan kalimat-kalimat yang berupa amar. Nah, ini contohnya mengadili, misalkan menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil ya, secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir, dan berikutnya sampai dengan akhir. Kemudian penutupnya sama, memuat kapan putusan dijatuhkan, ya, kemudian musyawarah hakim, ya, kemudian siapa yang membantu pemeriksaan, kehadiran para pihak, dan nanti ada tanda tangan majelis hakim, panitera atau panitera pengganti, dan rincian biaya perkara yang sudah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara tersebut. Demikian tentang sistematika putusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.